أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali di podcast SDIT Al Istiqomah. Dan saya Sudirman sebagai host di sini tidak sendirian. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Sabur SPD. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak Dirman. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Iya. Gimana perjalanan, Pak? Alhamdulillah luar biasa ya. Perjalanannya cukup melelahkan cuman dua belokan lah. Kanan kiri. Iya. Ya. Baik, Pak Sabur, mengawali pagi hari ini bolehlah diceritakan, diperkenalkan Bapak dari mulai pendidikannya mungkin dari sampai sekarang supaya pemirsa pendengar setiap podcast Al Istiqomah tahu. Oh iya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang cerah ini luar biasa ya. Saya bisa bertemu sosok-sosok luar biasa. Jadi chemistry ini timbul seperti 7 tahun ke belakang ketika saya mengawali berdiri di SD Koma. Luar biasa nih kesempatan kali ini, jadi saya sangat berterima kasih bisa mengenang kembali masa-masa dulu berjuang mengawali saya berkecimpung di dunia pendidikan. Pada dasarnya mungkin saya juga sama lah seperti teman-teman yang lain. Basically saya di pendidikan, cuman karena saya berlatar belakang dari kampung gitu di kaki bukit Cermai, mengawali SD ya di Desa Cikadu, kemudian SMP di Nusa Herang, dan melanjutkan SMA di SMA Negeri 1 Kuningan. Lantas saya melanjutkan studi strata 1 saya pendidikan matematika di IAIN Nurjati Cirebon ya. Sepertinya satu alma mater. Alhamdulillah, satu alma mater kita, ya. Pak. Lantas 2012 ya, saya bergabung di sini di SDIT Al Istiqomah. Dulu merupakan sekolah dasar Islam terpadu satu-satunya ya di kecamatan Kuningan. Dulu itu cuma ada 2 pilihannya ya, yang di Kuningan itu cuma ada 2, di sini sama yang ada di sebelah utara gitu ya. Dan alhamdulillah diberi kesempatan panggung yang luar biasa saya untuk bisa mengemban tentang bagaimana cara saya mengajar, bagaimana cara saya mendedikasikan terhadap dunia pendidikan. Inilah awal mulanya di sini gitu ya. Jadi saya sangat luar biasa dan berterima kasih nih kepada SD Koma, wabil khusus Yayasan Al Istiqomah telah memberikan saya kesempatan yang luar biasa. Mungkin itu pengalamannya
Walaupun qadarullah diawali sebenarnya dari 2016 ya. 2016 saya ini kebetulan dipercaya oleh Dinas Pendidikan, dulu tergabung dalam penggerak guru pembelajar gitu ya. Jadi sudah mulai meninggalkan istiqomah gitu ya. Di 2016 ya, 2016 waktu zaman-zamannya Pak Anies Baswedan tergabung dalam guru pembelajar. Saya banyak sekali berinteraksi dengan guru-guru dari sekolah dasar, tingkat sekolah dasar pada itu di berbagai kecamatan ya, dari 2016 sampai 2017 ya. Lantas 2017 programnya berubah ya, tapi kemasannya masih sama gitu ya. Jadi masih mengikuti program tentang pendampingan terhadap guru-guru sekolah dasar. Waktu itu namanya berganti dari guru pembelajar menjadi program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, itu Muhadjir Effendi ya, setelah Menteri Pendidikannya berubah itu sampai 2019 ya. 2019 dan 2019 itu dari mulai kita saya meninggalkan istiqomah itu mungkin karena harus mengikuti program untuk menjadi instruktur nasional, lantas kemudian menjadi mendampingi guru-guru di daerah gitu. Saya mungkin kenapa ya kurang tahu gitu, jadi ke bagian Ciberem, Karangkancana gitu kan, Subang gitu kan, Cilebak gitu kan, kebagian semua. Jadi ini saya banyak meninggalkan istiqomah, dan terlebih 2019 saya harus hijrah karena tugas pula ya gitu ya. Karena tugas ke Kabupaten Sukabumi gitu ya. Yang sampai sekarang 2019 sampai sekarang di penghujung 2020. Itulah mungkin sejarah saya. Dari 2012 di istiqomah, kemudian 2016 sudah terlibat di Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lantas sekarang hijrah lagi ya. Tapi kalau disebutkan cikal bakal saya mengenal atau candra di mukanya belajar dan mengajar ya di istiqomah gitu ya. Jadi saya sampai sekarang ini seperti yang sekarang ini ya berkat didikan arahan dari keluarga besar Yayasan Al-Istiqomah, wabil khusus SD Istiqomah. Gitu Pak Dirman. Berarti sejarahnya. Perjalanan yang cukup panjang ya, luar biasa gitu dari ya. tahun 2012. Ya, 2012. Alhamdulillah. Itu tentunya sudah sangat lama ya, berarti udah sekitar 8 tahun kurang lebih. 8 tahun ya, 8 tahun bukan waktu yang sebentar. Iya. Cukup lama. Itu pertama kali Bapak datang ke sini, kondisi sekolah seperti apa, Pak? Kondisi sekolah kita lagi tahun kedua. Tahun kedua. Saya masih ingat sebab musabab saya kesini itu awalnya saya ini dipercaya jadi staf TU dulu. Oh, di TU. Staf TU dulu. Sebelum mengajar staf TU. Kebetulan Pak Haji Rijaluddin SPD, beliau kepala sekolahnya meminta saya untuk silahkan nih bantu-bantu kita di TU gitu ya. Di TU, kemudian TU tuh jadi sekretaris beliau ya, jadi yang menghandle jadwal, kemudian yang menghandle kalau beliau berhalangan dan sebagainya. Lantas sampai kebetulan waktu itu ada salah satu guru yang memang cuti melahirkan dan alhamdulillah saya waktu itu dipercaya langsung menjadi wali kelas 3 setelah dari TU. Iya, dari TU sekretaris baru jadi wali kelas gitu ya. Padahal background saya itu pendidikan matematika ya. Langsung jadi wali kelas, bukan guru kelas ya, tapi ya saya juga
banyak belajar dan memang diberikan pendampingan oleh teman-teman yang di sini yang tentunya secara kapasitas, secara keilmuan, secara pengalaman mereka alhamdulillah welcome kepada saya yang baru itu masih newbie lah gitu. Seperti itu Pak Dirwan. Jadi belajar banyak berarti ya, Belajar Pak. banyak, Yang ya. tadinya hanya di matematika sekarang harus mengampu semuanya. Gitu luar biasa lah makanya. Oke. Selain jadi tadi dari TU kemudian ke sekretaris, jadi wali kelas, Iya. ada lagi Pak. Dengar-dengar juga sebagai Pak Kepala. Wah itu kalau kepala apa ya. Jadi dulu dari wali kelas kita ada perombakan nih. Jadi uniknya SD IT Al Istiqomah dengan sekolah dasar yang lainnya. Kalau berbicara tentang manajemen pendidikan pada tingkat sekolah dasar, itu tingkat penentu kebijakan dan sebagainya itu stakeholdernya itu ada di tingkat kepala sekolah. Nah, cuman ketika di SD Koma kita diberikan keleluasan untuk diberikan tanggung jawab terpisah. Artinya di samping berdiri sendiri kepala sekolah, dibentuk juga wakasek. Gitu ya. Padahal di sekolah yang lain untuk tingkat SD belum ada Belum ada gitu. wakasek. Cuman, ini ya pelopor gitu jadi role modelnya. Nah di SD Komah itu ada wakasek kesiswaan, ada wakasek kurikulum, ada memang wakasek kehasan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah alhamdulillah 2013 tahun ajaran 2013-2014 saya diberi tugas tambahan menjadi wakasek kurikulum gitu ya, wakasek kurikulum, dan memang fokus saya yaitu bagaimana mengatur mengelola tentang kurikulum yang ada di SD atau Istiqomah, mulai karena waktu itu sudah ada pergantian dari kurikulum KTSP menuju kurikulum Kurtilas. Cuman tidak serta-merta langsung ujuk-ujuk semua tingkatan Kurtilas, tetapi kita bertahap dari mulai kelas 1, kelas 4, lantas kelas 2, kemudian kelas 5, selanjutnya kelas 3 dan kelas 6. Itu karena memang kebutuhan, nah itulah saya fokus di sana gitu ya. Dan alhamdulillah nambah pengalaman juga karena saya tanya-tanya ke sekolah yang di sekitar, gimana nih untuk kurikulum, ada gak tugas tambahan? Wah ini menjadi pelopor karena untuk tingkat SD sebenarnya tidak ada gitu ya. Oh ini baru adanya untuk wakasek kurikulum itu di satuan SMP dan sederajat atau di atasnya. Ini jadi pengalaman baru, ilmu baru ya gitu kan. Luar biasa, dan ini menjadi tantangan baru. Kemudian saya alhamdulillah gitu ya bisa mengantarkan bersama teman-teman untuk SD Koma siap menerima challenge berupa perubahan kurikulum ya yang baru. Untuk sekolah yang lain kan memang ini dilematis ya, ada yang siap, ada yang tidak siap, tapi Istiqomah siap tidak siap harus siap karena tantangannya atau challenge-nya cuma dua. Kita masuk dalam sebagai agen perubahan atau kita terlindas karena perubahan. Jadi kita harus maju, ikuti arus perubahan. Luar biasa ini Istiqomah gitu dan ya. memang pada akhirnya akan ke kurtilas juga kan ya Pak. Juga gitu ya. Belum lagi Istiqomah kan punya kehasan ya, kehasannya dari keagamaannya. Nah, kita kan tahu bahwa ada Al-Qur'annya. Belum lagi kita punya moto sains, tahfidz dan bilingual. Lantas bagaimana bisa mengeneralisasikan moto tersebut ke dalam kekhasan kurikulum kita? Ya sainsnya kita harus perdalam di kurikulum umumnya ya. Apa sih yang bisa ditawarkan, ditonjolkan sebagai pembeda gitu kan dari sekolah-sekolah yang lainnya. Kemudian tahfidznya dan bilingualnya diramu dalam kurikulum, dibantu juga dengan wakasek Quran ya dulu ya.
Makasih Quran. Alhamdulillah Istiqomah bisa mulai menjadi apa ya istilahnya mah penawar bagi masyarakat akan kebutuhan ya, bahwa kebutuhan masyarakat itu di samping anaknya ingin juga berprestasi di akademik, tetapi juga punya nilai plus di bidang Al-Quran lebih khusus dan keagamaan. Itu yang jadi program unggulan ya, jadi program unggulan, jadi program unggulan di kita. caranya. Memang multifungsi berarti Bapak ini Pak, multifungsi, multi talent. Udah jadi operator oke, jadi sekretaris oke, wali kelas oke, di Wakasek oke. Iya. Berbicara operator, aduh saya pokoknya sampai sekarang itu memuji banget teman-teman yang memang masih konsisten menjadi operator sekolah. Iya. Saya itu menjadi operator sekolah cuman 1 semester Pak teman ceritanya, karena dulu waktu kosong gitu ya. Iya. Saya ya udahlah karena waktu itu bergerak dari TU sekretaris, otomatis yang jadi operator harus saya gitu kan, karena memang TU sekretaris linear lah satu jurusan. Saya 1 semester jadi operator itu, Allah, saya kalau yang namanya untuk bisa masuk data, bisa mengirimkan data itu malam. Ini di sini masih Pak Sena ya. Luar biasa beliau lah gitu. Kayaknya banyak tantangan yang sangat menantang di operator Pak ya. Karena kalau masukin data pagi siang itu susah, jadi malam gitu ya. Wah, besoknya saya harus ngajar. Banyak lembur berarti ya. Banyak lembur. Sekarang Pak Sena luar biasa lah. Beliau Mantap. Pak Sena. Berarti malam di operator, siang pagi di ngajar di kelas. Kemudian sorenya yang lain pulang, kita mengkonsep bagaimana keberlangsungan kurikulum agar tahap dari mulai dari mulai perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi itu bisa berjalan dengan baik. Luar biasa. Oke, Pak, dalam waktu kurang lebih 8 tahun ya. 8 tahun tentu banyak pula kenangan-kenangan yang seperti apa yang menurut Bapak kira-kira itu kenangan yang paling berkesan? Banyak ya. Tiap tahun itu saya kalau ibaratkan itu menghadapi anak-anak yang luar biasa, berbeda. Jadi istilahnya tidak monoton. Setiap anak memiliki spesialisasi masing-masing ya. Saya pernah menghadapi anak yang boleh katakan berkebutuhan khusus, pernah gitu ya. Mungkin tidak saya sebutkan namanya ya gitu, tapi luar biasa gitu ya. Walaupun Istiqomah ini tidak melabelkan sebagai sekolah inklusi, tetapi berani gitu ya, berani merangkul anak-anak yang spesial. Ini mungkin boleh dikatakan sekolah yang lain aja gak berani, ragu-ragu gitu. Ini berani gitu kan, berani merangkul ayo sini gitu kan, karena bergerak dari bahwa setiap manusia itu spesial gitu ya. Setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya cerita contohnya ada anak yang sampai sekarang masih komunikasi dengan saya gitu ya. Alhamdulillah ada anak yang memang orang tuanya sudah ini Pak ini gimana nih bantuannya gitu kan. Beliau diagnosa ternyata punya ada yang autis, kemudian ada yang ADHD, lantas ada yang disleksia dan sebagainya gitu kan. Untuk sekolah-sekolah tertentu mungkin ini agak dihindari ya. Alhamdulillah tapi Istiqomah merangkul, kemudian kita tidak memandang ini sebatas kekurangannya, tapi apa sih kelebihannya gitu kan. ADHD ini apa sih kelebihannya? Di Istiqomah kita bersama tim, bersama teman-teman ya, guru mapel, kemudian wali kelasnya, lantas teman-teman yang lain guru Al-Qur'annya, kita lihat nih si anak apa sih kelebihannya ini, padahal didiagnosa ADHD dan harus terapi di psikolog terapan gitu kan. Kita temukan ternyata ini punya kelebihan di bidang kita arahkan satu-satu ya, di musik coba, musik belum. Ini dicoba di atlet, belum.
ya kemudian ketemu pencak silat, ketemu nih gitu kan. Kita godok terus si anak tersebut, udah kamu fokus gitu kan, karena kan menurut Howard Gardner kecerdasan itu ada 8 gitu ya. Gimana caranya si anak tersebut ya bisa menemukan ke-8 gitu kan. Nggak mungkin dia ke-8 kecerdasan itu ada pada diri mereka, pasti ada punya kelebihan sendiri. Kita lihat ternyata kinestetiknya bagus. Waktu itu Pak Asep itu sebagai kesiswaan ya, beliau juga fokus, ada nih kita masukkan ke silat, kita ada event, ada juara, kita libatkan gitu kan. Alhamdulillah waktu itu sudah sampai pokoknya se-kabupaten dapat juara gitu kan. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi yang memang ada yang di bidang-bidang tertentu, makanya ini kita kita arahkan ini si anak tersebut jangan sampai mereka terkungkung dengan omongan orang lain. Pasti ada sisi plusnya gitu. Cuman kan kita pertama tidak sabar, yang kedua belum mencoba satu persatu, ada 8 kecerdasan masa belum dicoba gitu kan. Apa sih ada gitu kan. Lantas kemudian banyak teman-teman kita yang memang ada yang ini ternyata kita coba lomba adan bisa juara gitu kan. Alhamdulillah. Jadi Istiqomah tempatnya atau sekolah juara ya, karena bisa merangkul, bisa mengarahkan ya si anak ini punya di kelebihan di mana. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini adalah Istiqomah juga terkoneksi ya dengan lembaga-lembaga tertentu. Jadi kita bisa dilibatkan. Ini pengalaman saya yang kedua. Istiqomah walaupun sekolah luar negeri ya, itu kan ada sekolah negeri. Jadi kalau kebalikannya SD negeri Kuningan. Ada sekolah negeri, ini sekolah luar negeri gitu ya, sekolah swasta. Tapi alhamdulillah bisa berkesempatan untuk masuk ke dalam lingkungan ya, yang memang sementara ini kan kebanyakan malah dengan sekolah-sekolah sekitar yang punya background negeri. Sebagai contoh, misalkan kita ada program sekolah inklusi, kita belum dilabelkan, sudah berinisiatif sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kita misalkan ikut challenge semacam gerakan literasi sampai ke tingkat provinsi waktu itu, bahkan berskala nasional. Itu padahal gak sengaja sih sebenarnya, waktu Pak Haji Rijal ke saya, Pak ini tolong daftarkan kita masuk program WJLRC gitu ya. Apa sih itu gerakan apa? Ini kayaknya lebih ke gerakan literasi. Yaudah kita daftarkan. Saya waktu itu masih berstatusnya nyambi jadi operator gitu. Masih mendampingi Pak Sena waktu itu. Yaudah kita daftarkan, kirim emailnya, alhamdulillah disambut dengan baik ya. Kita akhirnya bisa ikut gabung di sini, dan siswa-siswa kita lantas bisa mengikuti event-event skala provinsi dan skala nasional. Itu sampai sekarang Pak ya? Luar biasa. Mungkin saya berterima kasih nih ke Bu Narni yang masih bisa mendampingi sampai sekarang gitu ya, anak-anak untuk mengikuti program ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, beberapa event ya, misalkan ada kegiatan tahfidz, kegiatan yang skalanya nasional kita ikuti. Kemudian saya juga, walaupun tadinya awalnya minder juga nih, saya kan bukan di negeri ya, tapi bisa diikutkan dalam kegiatan guru pembelajar. Itu saya pertama itu diajak di tingkat itu nasional, menjadi instruktur nasional satu-satunya ya di Kecamatan Kuningan, guru di background dari latar belakang swasta. Itu Kuningan, sekecamatan Kuningan, dan sekabupaten itu cuma 2 ya. Saya sama Bu Faulina itu kalau nggak salah, dari Yosudarso. Itu
sekabupaten Satu cuma dua, kabupaten hanya dua cuma orang. dua orang, dan luar biasa ya kesempatannya gitu kan. Walaupun pada akhirnya harus meninggalkan, tapi alhamdulillah yayasan dalam wabil khusus ini sekolah memberikan kita silahkan untuk mendapatkan eksistensinya di bidang masing-masing. Dan luar biasa gitu kan. Pengalaman ininya gitu kan, pemberian pengalaman. Lantas event-event yang dari tingkat kecamatan, kabupaten, turut juga provinsi dan nasional, alhamdulillah kalau saya diceritain satu persatu kayaknya ini bisa berepisode-episode nih. Gitu kan. Gak tahu nih, kayaknya bisa mengalahi sinetron kejar tayang yang ada di stasiun TV nasional ya gitu ya. Tapi memang menarik Pak tadi. Jadi ketika anak itu punya kekurangan, jadi diarahkan dan difokuskan bahwa dia punya kelebihan sehingga kekurangannya tertutupi oleh kelebihannya. Tadi sangat menarik ya. Oke. Kemudian setelah lama hijrah dari sini, tentunya mungkin Bapak punya harapan-harapan yang besar untuk Al Istiqomah. Seperti apa Pak? Ya. Kalau harapan-harapan yang besarnya, saya yang pertama merindukan dulu ya gitu kan. Saya jujur ya, karena yang bisa menghantarkan saya sekarang sampai seperti ini itu adalah Istiqomah, yang memberikan pembekalan terhadap pengenalan dunia pendidikan itu di Istiqomah. Jadi tentu saja saya merasa bahwa Istiqomah ini terdapat berjuta ya segudang harapan-harapan saya gitu kan. Karena belum tentu ketika saya ditugaskan diamanahkan di tempat yang lain bisa mendapatkan secercah harapan di Istiqomah gitu. Jadi saya lagi lagi nostalgianya flashbacknya. Nah, harapan saya di Istiqomah tentu saja sebenarnya ada yang masih tetap dan ada yang menjadi tambahan. Yang menjadi tetapnya, saya berharap bahwa Istiqomah tetap menjadi role model gitu. Sekolah Islam terpadu baik gitu ya di tingkat lokal maupun di istilahnya udah minimal nasional gitu kan. Udah skalanya udah sekarang. Kenapa? Karena kita akan visi misi kita akan jauh ke depan bahwa sekolah dengan background Islam terpadu ini akan menjadi sekolah yang akan dicari dan dinanti masyarakat gitu. Kehadirannya akan dicari dan dinanti oleh masyarakat. Tentu menjadi role model ini bukan hanya sebatas ikut-ikutan semata, tidak, tapi menawarkan kebutuhan solusi kependidikan yang lebih baik di masyarakat sekitar. Kita ingin juga tidak satu tadi yang saya sudah sebutkan dan saya singgung, pertama nilai akademisi harus baik. Yang kedua, nilai-nilai keagamaan harus baik. Dan yang ketiga, nah ini yang sekarang lagi sorotan, akhlak ya, budi pekerti anak harus memang bisa menjadi pembeda. Oh ternyata anak yang sekolah di IT ini pembedanya. Oh gitu, baik di masyarakat, baik di lingkungan, baik di minimal di rumahnya. Karena saya pernah dapat cerita gitu kan, ada anak ya, dia itu sekolah di sini, sekolah di Istiqomah. Kemudian ini testimoni dari masyarakatnya bahwa si anak tersebut ternyata rajin berjamaah di masjid sekitar gitu ya, rajin azan, berani tampil azan dan kadang-kadang menjadi imam gitu kan untuk di anak seusianya. Ini kan luar biasa gitu testimoni. Jadi bukan hanya sebatas muncek Sunda nama cenah cek baru, tapi bisa tapi ada buktinya, ada nyatanya. Ada buktinya ini sekolah di mana gitu kan. Oh di Istiqomah. Kemudian ada lagi testimoni, ada yang si anak ada di lingkungan masyarakat, ada mau mengadakan acara gitu kan, mengadakan acara. Kemudian acara itu kalau nggak salah maulid atau apalah, saya lupa lagi. Dan
dibutuhkan yang bisa ngaji pembuka gitu kan, pembuka biasa harus ada bacaan Al-Quran. Ini yang mau tampil siapa? Udah si anak tuh ngacung, saya aja lah, saya berani berarti ya. Oh mau baca Al-Quran, udah mau tasmi katanya, mau hafalannya. Luar biasa. Ini sekolahnya di mana? Istiqomah lagi. Luar biasa waktu itu kan. Ini testimoni yang saya ketemu di jalan gitu ya, ketemu Pak di mana, di Istiqomah. Oh luar biasa Pak, saya punya pengalaman nih ketemu anak-anak Istiqomah gitu kan. Dan memang sampai terakhir saya ketemu dengan ada anak yang memang di alumni sini gitu ya. Kemudian melanjutkan sekolah, tapi mungkin karena dia pengennya ke umum, dia ke SMP gitu ya. Di SMP dia punya nama ternyata gitu, punya nama bahwa wah ini keagamaannya bagus, ini luar biasa. Bukan saya berarti memuji ya, ini hanya fakta saja, testimoni gitu ya. Testimoni saja saya beberkan itu. Itu yang pertama, itu harapan saya ya, tentu Istiqomah tetap menjadi role model gitu ya. Yang kedua, tadi itu jadi role model baik dari akademis, kemudian dari keagamaannya, dan yang ketiga dari akhlaknya. Nah ini yang ketiga adalah Istiqomah itu kalau tadi dari segi output ya. Nah ini dari segi teman-teman gurunya. Ya. Jadi teman-teman gurunya di sini ini mungkin karena apa ya, keinginan saya gitu ya. Ini gurunya juga menjadikan panutan bahwa wah sosok guru yang bagus itu, sosok guru milenial ini ada di Istiqomah gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita punya sumber daya manusia yang luar biasa. Katakan seperti itu ya. Kenapa? Rata-rata di sini apa namanya ya, guru-guru Istiqomah di sini kan masih muda ya. Pak Dirman umurnya berapa? Masih 24. Udah jomblo lagi ya. Aku sebutin doanya aja, semoga cepat. Artinya apa? Ini pikirannya masih manteng, pikirannya masih fokus pada dunia pendidikan, belum tercabang ke sana kemari gitu ya. Jadi harapan saya menjadikan Istiqomah guru-gurunya, atau jangan sebut guru deh, semua pihak, sivitas akademiknya gitu kan, guru dan tenaga kependidikannya ini menjadikan tauladan bagi semesta kependidikan ini. Wah kalau mau kita misalkan, jadi saya harapannya gini, nanti kalau kedepannya kita kalau mau melihat contoh figur pendidik dan tenaga kependidik itu harus kemana? Oh boleh dong, kita bisa arahkan lihat di Istiqomah gitu. Kita melihat sosok gurunya seperti apa ya, kemudian tenaga kependidikannya mulai dari operator dan sebagainya, ini menjadi role model sehingga bisa menjadikan ini kiblatnya, kalau bahas kiblat kalau ini ya, jadi acuannya. Jadi kalau jadi sosok yang baik itu untuk dunia pendidikan itu ini, karena ini milenial gitu. Milenial itu paham akan tidak hanya literasinya, tidak hanya literasi textbook gitu, tapi literasi digital, literasi kecakapan dan sebagainya ada di sini. Ini anak-anak muda semuanya luar biasa. Artinya kalau ada misalkan sekolah yang mau melakukan sebuah kegiatan Istiqomah seperti apa? Studi bandingnya gitu ke sini gitu kan ya. Harapan saya itu ya. Dan itu yang keduanya. Yang ketiganya adalah Istiqomah harapan saya tidak cukup cepat puas dengan kondisi sekarang. Artinya perubahan dinamika, siap menerima perubahan itu harus dari sekarang. Jadi jangan cepat puas. Dan ini luar biasa. 2012 sampai 2018 saya belum dapat ruangan podcast ini. Alhamdulillah teman-teman semuanya bisa memfasilitasi dan bergerak. Ini jadi terobosan nih. Ya. Mungkin nanti bisa jadi role model juga teman-teman di lembaga pendidikan yang lain. Jadi di tingkat kelas SD ya? Iya, di kelas SD gitu kan. Ini biasanya di SMK Multimedia atau SMA ya adanya, tapi luar biasa ini jadikan pelopor ya dalam bidang IT gitu kan, luar biasa gitu kan. Multimedianya kita bergerak di sana, luar biasa. Inilah jagoan jempol gitu dari Istiqomah. Alhamdulillah. Ya. Jadi semenjak Bapak kesini sampai sekarang
sekarang bersilaturahmi lagi di sini, kira-kira perubahannya apa aja Pak yang Bapak rasakan gitu? Yang ketika pas datang, oh dulu mah nggak ada ini, wow sekarang udah ada ini. Ya karena saya bergerak di sini menginjakkan kaki di sini itu pada masanya pembangunan, artinya pionir lagi pembangunan ya, artinya saya dulu masih tata letak dan sebagainya belum serapih sekarang. Makanya tadi ketika saya masuk ke sini, wah Pangling. luar biasa, pangling tampilan depannya, kemudian lihat penataan ruangan dan penempatan bangunan dan sebagainya, ini sudah luar biasa. Itu baru pandangan pertama. Pandangan pertama. Dan kemudian dari sisi fasilitasnya sekarang kan sudah mendukung banget gitu ya, baik karena ada kebutuhan kita, apalagi sekarang pandemi kan gitu, yang benar-benar harus lembaga pendidikan itu harus survive di sini. Alhamdulillah ternyata Istiqomah masih bisa survive gitu kan, masih bisa ini dengan memfasilitasi bidang IT-nya, bisa kelengkapan-kelengkapannya ini yang luar biasa dari sarana dan prasarana gitu ya. Kemudian kalau guru-gurunya luar biasa gitu ya, melek IT-nya udah kalah saya gitu ya. Gitu Pak Zulman. Jadi luar biasa lah ini. Berarti banyak sekali perubahannya Pak dari perubahannya gitu kan. Oke, alhamdulillah Pak, banyak kita semua pemirsa penonton setiap podcast Al Istiqomah banyak mendapatkan inspirasi, banyak mendapatkan cerita-cerita bahwasannya ketika mendidik anak itu kita tidak pilih-pilih, maupun siapa itu semuanya pasti punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga ini bukan yang terakhir. Insya Allah. Kayak masih banyak yang bisa digali gitu kan. Kayaknya masih banyak yang ingin diutarakan, cuman waktu durasi ya. Insya Allah lah kita ketemu lagi di lain waktu Pak. Insya Allah. Tadi juga sempat saya sampaikan nih, kalau kita tuntas perjalanan saya kayaknya berepisode gitu ya. Tapi sebagai closing statement saya, bahwa di Istiqomah ini satu-satunya lembaga pendidikan yang mengajarkan, karena sebelum di Istiqomah saya juga pernah terlibat di lembaga pendidikan yang lain, bahwasanya penerapan model pendidikan di Istiqomah itu yang saya rasakan, dan ini menjadi bekal saya untuk tetap eksis di dunia pendidikan di lembaga manapun, yaitu menjadi guru yang bisa menjadi orang tua pengganti di sekolah gitu ya. Jadi guru ini ya, guru Istiqomah ini kita harus menjadi sosok orang tua yang terbaik di sekolah, sehingga si anak itu tidak ada sekat ya, tidak sekat ini itu guru saya, ini anak ini guru, tetapi bisa melebur, bisa tentu saja kalau adab, akhlak dan budi pekerti itu tetap ada gitu kan. Tetapi nuansa si anak menjadikan guru itu serasa menjadi orang tua, saya temukan di Istiqomah. Gitu. Artinya si anak tidak canggung kepada guru sebagaimana mereka kepada orang tua mereka. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Sabur atas waktunya. Insya Allah di lain waktu kita akan bertemu lagi. Baik. Pemirsa pendengar setia podcast Al Istiqomah dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran, banyak sekali mendapatkan inspirasi. Oke, dan jangan lupa selalu terus dukung kami di channel YouTube Al Istiqomah. Like, subscribe, and comment. Share satu lagi. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Semoga hari-hari kita ke depan menjadi lebih bahagia. Kemudian pandemi yang berkepanjangan ini bisa segera selesai, sehingga kita mungkin tidak hanya Bapak Guru atau Ibu Guru yang hadir di sini, kita juga bisa menghadirkan anak didik kita. Amin. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.